Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue kering yang pastinya disukai banyak orang dan gak pernah ketinggalan disajikan untuk memeriahkan hari raya, termasuk hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Apalagi kalau bukan kastengel. Kue yang identik dengan pemakaian berbagai macam keju untuk menghasilkan tekstur yang renyah, wangi, dan juga gurih. Kali ini aku akan membuat versi ekonomisnya, di mana aku hanya menggunakan keju cheddar dan tidak menggunakan telur. Tapi hasilnya tetap enak loh teman-teman, dengan tekstur yang renyah, ngeprul, serta aroma serta rasa keju yang enak banget. Teman-teman harus tonton sampai selesai ya agar anti gagal. Pertama-tama di sini akan aku siapkan 125 gram keju cheddar. Di mana keju cheddar ini akan aku panggang agar lebih kering, jadi kita akan kurangi kadar airnya. Jadi pada umumnya si kastengel ini membutuhkan beberapa jenis keju, salah satunya keju tua yang biasanya kita pakai keju edam atau parmesan. Di mana penggunaan keju tua ini salah satunya untuk menghasilkan kastengel yang renyah. Sebagai gantinya, keju cheddar yang kita gunakan harus dikeringkan agar memiliki tekstur yang lebih keras dibanding biasanya. Ini kita tinggal mengovennya dengan suhu rendah sekitar 110-130 derajat Celcius selama 20 menit. Per 10 menit kita harus membolak-balik si keju ini agar nanti keringnya merata ya teman-teman. Nah setelah sekitar 20 menit kita bisa cek lagi si kejunya. Kalau kejunya sudah mulai ringan dan kering seperti ini, maka ini sudah siap untuk digunakan. Kejunya bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan dahulu sebelum digunakan. Sembari mendinginkan kejunya, kita buat adonan intinya ya teman-teman. Pertama kita masukkan mentega atau margarin karena aku ingin membuat kastengel versi ekonomis. Jadi di sini aku menggunakan margarin ya. Di sini aku menggunakan margarin yang sudah ada campuran butternya, atau teman-teman juga bisa menggunakan margarin khusus cake dan cookies di mana sudah ada aroma butternya. Jadi kue kita akan lebih wangi ya dibanding dengan menggunakan margarin biasa. Ini margarinnya sebanyak 200 gram, kita mix hingga halus seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal kita masukkan keju yang sudah didinginkan. Oh ya, kalau dirasa keju cheddar kering teman-teman ini terlalu panjang-panjang teksturnya, maka teman-teman bisa memblendernya dulu sebentar agar lebih halus ya. Selanjutnya tinggal kita aduk rata semuanya. Nah, di sini aku sama sekali tidak menggunakan telur ya pada adonannya. Dengan kita skip telurnya, maka harapannya akan lebih garing nanti hasil kuenya. Setelah tercampur rata semuanya, kita masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 235 gram, lalu 15 gram susu bubuk dan 30 gram maizena. Walaupun di sini teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein sedang, tapi aku lebih menyarankan menggunakan tepung terigu protein rendah agar nanti hasil kuenya lebih ringan dan lebih renyah lagi. Lanjut semuanya tinggal kita aduk rata. Jadi gampang banget ya cara buat kastengel ini, tinggal diaduk-aduk semuanya sampai rata seperti ini, dan setelah rata kita tinggal mencetaknya. Ini aku menggunakan alat silikon biar tidak lengket ya teman-teman, lalu tinggal kita bentuk bulat seperti ini agar nanti kedepannya lebih mudah untuk kita rolling. Setelah menyatu bulat seperti ini, langsung aja kita tipiskan. Biar nggak lengket kemana-mana, ini menipiskannya aku cover dulu dengan plastik kayak gini. Setelah itu bisa kita tipiskan adonannya hingga ketebalannya kira-kira 0,8 mm sampai 1 cm. Untuk adonannya sendiri agar ini lebih mudah untuk kita cetak dan cepat ya, jadi aku akan mencetaknya secara manual tanpa cetakan. Ini adonannya akan aku bentuk persegi terlebih dahulu agar lebih rapi ketika memotongnya nanti. Dan jika bentuknya sudah persegi kayak gini, ini akan aku oleskan dulu permukaannya dengan kuning telur. Di sini aku menggunakan egg gloss ya teman-teman, jadi tidak perlu menggunakan kuning telur segar. Satu botol ukuran 140 gram ini harganya cuma sekitar 9.000 sampai 10.000 rupiah aja. Jadi bakal lebih hemat ya teman-teman. Untuk belinya di mana? Aku sendiri belinya di online. Selain beli online, teman-teman juga bisa cari di toko bahan kue terdekat. Dan setelah seluruh permukaannya kita oleskan, lanjut kita akan taburkan 50 gram keju parut.
Setelah itu ini permukaan bagian atasnya akan aku rolling lagi agar nempel ya, jadi nggak lepas-lepas si keju parutnya. Caranya cukup gulirkan aja si rolling pinnya di atas adonannya, jadi tidak perlu ditekan ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita potong-potong adonannya sesuai dengan keinginan. Aku sendiri panjangnya ini aku ukur sekitar 1 telunjuk tanganku. Pastikan adonannya terpotong dengan sempurna agar nanti lebih mudah diangkat ketika kita akan memindahkannya ke dalam loyang. Setelah itu tinggal kita potong lebih kecil-kecil lagi. Untuk lebarnya kira-kira ini hanya sekitar 1,5 sampai 2 cm ya teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Setelah selesai semua dipotong-potong, lanjut kita akan simpan di loyang. Untuk loyangnya sendiri nggak perlu dioles dengan margarin ya teman-teman, ini dijamin nggak bakal lengket. Sebelum kita tata di dalam loyang, ini aku rapikan lagi bentuknya. Untuk jarak antar kuenya sendiri, teman-teman nggak usah kasih jarak terlalu banyak karena ini kuenya nggak terlalu ngembang kok. Jadi tenang aja, nggak bakal nempel satu sama lain. Setelah beres mencetak, ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu, langsung aja kita panggang kastengelnya. Panggang kuenya dengan suhu 140 sampai 160 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit hingga matang. Teman-teman bisa sesuaikan kembali dengan oven masing-masing ya. Untuk apinya ini aku menggunakan 2 api atas dan bawah ya teman-teman. Dan ini dia kue kastengelnya sudah matang. Karena di sini aku menggunakan egg gloss, jadi kita oles kembali permukaan kue yang sudah matang ini dengan egg gloss. Cara ini aku mengikuti dengan petunjuk penggunaan yang ada di kemasan ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan kuning telur segar, step ini di skip aja ya, jadi nggak perlu diulang. Setelah semua kuenya kita oles dengan egg gloss lagi, ini aku panggang kembali selama 5 menit hingga egg glossnya kering. Nah, step memanggang selama 5 menit ini aku tambahkan. Karena pada kemasan egg gloss sendiri tidak perlu untuk dipanggang lagi. Tapi karena aku ingin memastikan egg glossnya kering, jadi aku panggang lagi selama 5 menit ya teman-teman. Dan ini dia kastengel yang sudah matang. Warnanya cakep banget ya teman-teman, walaupun di sini aku hanya mengolesnya dengan egg gloss. Untuk kematangannya pas dan bisa dilihat dari kejunya yang sudah mulai kecoklatan, baik yang ditabur maupun yang di dalam adonan. Untuk teksturnya sendiri ini ngeprul dan renyah banget. Bisa teman-teman lihat dari pori-pori kuenya yang terbentuk banyak seperti ini. Setelah kastengelnya dingin, tinggal kita susun di dalam toples. Aku sendiri menggunakan toples tabung ukuran 800 ml. Untuk satu resep yang kita buat ini, kita akan mendapatkan sekitar 1,5 toples ukuran 800 ml seperti ini ya teman-teman. Kalau kita konversi ke dalam toples 250 gram yang kotak ataupun yang tabung, bisa mendapatkan sekitar 3-4 toples. Jadi lumayan banyak ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.